Halo, selamat datang. Pernah kepikiran nggak sih kalau kata-kata yang kita ucapkan setiap hari itu punya kekuatan tersembunyi? Entah kita ini guru, orang tua, atau mentor, cara kita ngobrol sama anak-anak tuh bisa membangun atau malah ya meruntuhkan. Hari ini kita bakal kupas tuntas gimana tiap kata yang keluar dari mulut kita itu punya kekuatan buat membentuk dunia mereka. Oke, kita mulai dari sini ya. Sebuah pertanyaan buat diri kita sendiri. Coba deh, ambil waktu sebentar, pikirin baik-baik. Sosok seperti apa sih yang sebenarnya pengen kita jadi di mata mereka? Jawaban Anda buat pertanyaan ini, itu adalah kunci dari semua yang akan kita bahas hari ini. Nah, coba deh lihat tabel ini. Sadar atau nggak sadar, setiap interaksi kita sama anak-anak itu bisa masuk ke salah satu dari 5 tipe ini. Mulai dari si penghukum yang keras, sampai si mentor yang membimbing. Seperti yang bisa Anda lihat, tiap tipe ini punya dampak jangka panjang yang beda banget. Yuk kita bedah satu persatu. Oke, kita mulai dari yang mungkin kurang enak didengar, tapi penting banget buat kita sadari. Dua gaya komunikasi yang paling sering kita temui, dan sayangnya, yang paling merusak. Penting banget buat kita kenali polanya, biar kita bisa menghindarinya. Yang pertama, si penghukum. Jujur aja deh, kita semua mungkin pernah ada di posisi ini ya kan? Pas lagi capek, frustrasi, niatnya sih mungkin baik, mau mendisiplinkan. Tapi caranya dengan menghardik, pakai kata-kata yang nyakitin, itu malah jadi bumerang. Hubungan sebab akibatnya tuh jelas banget. Kata-kata kasar yang kita lontarkan itu ibaratnya kita lagi nanem benih perasaan negatif di dalam diri anak. Hasilnya, udah bisa ditebak, reaksi emosionalnya ya cemas, marah, atau sedih. Terus, efek jangka panjangnya apa? Anak bisa jadi pemberontak, atau malah sebaliknya, jadi menarik diri. Mereka bisa jadi agresif atau penuh kecemasan. Dan ini nih yang paling fatal, fokus mereka jadi geser. Bukan lagi belajar dari kesalahan, tapi cuma belajar gimana caranya biar nggak kena hukuman. Gaya kedua yang merusak itu si pembuat rasa bersalah. Yang ini lebih halus, nggak seagresif si penghukum, tapi dampaknya bisa sama bahayanya loh. Dengan ceramah panjang lebar dan menyalahkan, kita itu kayak lagi pelan-pelan mengikis rasa percaya diri mereka. Hasilnya apa? Mereka jadi jago menyangkal dan berbohong cuma biar nggak disalahin. Mereka tumbuh jadi pribadi yang pasif, rendah diri, dan takut buat ambil inisiatif. Ujung-ujungnya, mereka bukannya belajar cara memperbaiki kesalahan, tapi malah jadi ahli dalam menyembunyikan kesalahan. Oke, sekarang kita sampai di bagian paling penting, jantung dari semua pembahasan kita. Kalau ada satu hal yang perlu Anda ingat dari sini, inilah dia. Sebuah prinsip yang simple banget, tapi jadi kunci buat memahami perilaku anak. Jadi, ini dia kuncinya. Sebuah kebenaran yang sederhana, tapi kuat banget. Perasaan buruk itu bakal memicu perilaku buruk. Sebaliknya, perasaan baik akan memicu perilaku baik. Jadi, kalau kita mau mengubah perilaku mereka, kita harus mulai dari akarnya dulu, yaitu perasaan mereka. Oke, masalahnya kita udah paham. Sekarang, bagian yang paling ditunggu-tunggu. Solusinya gimana? Yuk, kita lihat cara praktisnya buat beralih ke gaya komunikasi yang membangun, bukan yang merusak. Nah, inilah tujuan akhir kita bersama, menjadi seorang mentor. Apa sih mentor itu? Mentor itu nggak kasih perintah. Justru sebaliknya, kita memberdayakan mereka buat nemuin jawaban mereka sendiri. Senjatanya, pertanyaan yang bikin mereka mikir. Dan coba lihat dampaknya. Beda banget kan? Saat kita jadi mentor, mereka belajar buat mengevaluasi diri sendiri. Disiplinnya itu tumbuh dari dalam, bukan karena dipaksa. Dan yang paling penting, mereka merasa dihargai. Mereka jadi tahu kalau pendapat mereka itu berarti. Coba deh, pegang prinsip ini baik-baik, karena ini bakal jadi panduan kita. Kutipannya sederhana, kita bisa mengoreksi tanpa perintah atau larangan. Gimana caranya? Yuk kita lihat. Ini contoh yang paling umum, yang sering kejadian. Refleks pertama kita mungkin langsung teriak, "Jangan lari di tangga!" Tapi, coba deh ganti dengan pertanyaan. Lihat kan bedanya? Pertanyaan ini tuh nggak menuntut kepatuhan buta, justru ini ngajak mereka buat mikir, "Oh iya ya, kenapa ya nggak boleh lari?" Ada cara lain juga loh. Kita bisa ubah larangan itu jadi sebuah pernyataan positif. Kalimat ini fokusnya ke apa yang seharusnya dilakukan, bukan apa yang nggak boleh. Jauh lebih enak didengar dan lebih membangunkan. Oke, teorinya udah dapat, contohnya udah lihat. Sekarang giliran Anda nih. Anggap aja ini latihan kecil buat mengasah skill baru Anda sebagai seorang mentor. Siap ya? Ini dia tantangannya. Situasi klasik mencontek. Perintah seorang penghukum udah pasti, jangan mencontek. Nah, gimana caranya seorang mentor mengubah kalimat itu jadi sebuah pernyataan dan sebuah pertanyaan? Saya kasih waktu sebentar ya buat mikir. Kelihatan kan bedanya? Cuma pergeseran kecil dalam pemilihan kata, tapi dampaknya luar biasa. Kita beralih dari yang tadinya menanamkan rasa takut, jadi membangun karakter.
Nah, itulah inti dari kekuatan seorang mentor.